Badass, mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang di chapter kali ini mendebarkan dan penuh dengan pertarungan. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1009 dengan sebuah kata, neraka. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke puncak Onigashima. Dua orang Yonko menyerang bersama ke arah para supernova. Namun sebelum serangan telak mengenai mereka, sang kapten tercinta kita menggunakan kemampuan spesialnya. Dia mengatakan pada yang lainnya jika sebuah serangan berbahaya sedang mengarah pada mereka. Dan saat para supernova terpana, sang calon pendekar pedang terkuat di dunia menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Baik, cerita kali ini dimulai dengan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, yang muncul di cover Weekly Shonen Jump. Dia memegang topinya sementara kelopak sakura terbang di sekelilingnya. Kemudian berlanjut, kita diperlihatkan sebuah color sprite, bajak laut topi jerami sedang bermain di salju bersama Otama, Komachio, dan Bunbuku atau kettle atau ceret yang memakan Inu Nomi model tanuki. Biasanya cover story ini ada yang menarik, cuma aku belum nemu Leo. Kalau kalian menemukan sesuatu gas, tulis di kolom komentar. Leo, cerita chapter kali ini masih melanjutkan cerita di chapter sebelumnya. Di dalam aula kastil kediaman Kaido, api yang sebelumnya disulut oleh sang shogun terjelek di muka bumi, Korujumi Orochi, semakin membesar. Para kroco bajak laut buas Kaido mencoba untuk memadamkan api tersebut. Sementara itu, di salah satu ruangan, 7 orang Akazaya atau sarung pedang merah, mulai dari Kinemon, Denjiro, Raizo, Okiku, Kawamatsu, Izo, dan Nekomamushi bertemu dengan sang shogun terjelek di muka bumi bersama dengan Pukurokujo. Catatan, jika melihat, namun ini masih belum jelas karena gambarnya belum HD. Aku tidak melihat Izo di situ. Entah kalau kalian. Kembali ke cerita, Kinemon menatap Orochi dengan serius. Orochi, ujarnya. Sementara Orochi nampak kaget melihat kemunculan para Akazaya atau para sarung pedang merah abdi setia Kozuki Oden. Kinemon, ujarnya. Pukurokujo berkata pada Orochi jika para Akazaya tidak mengetahui jika Orochi sudah mati sekali. Berdasarkan apa yang Pukurokujo katakan, sepertinya sang shogun terjelek di muka bumi tidak akan mati jika hanya dibunuh satu kali. Mengingat buah iblisnya yang merupakan mythical Zoan, Hebi Nomi Yamata no Orochi. Nampaknya setidaknya dia punya 8 kali kesempatan untuk tetap hidup meski sudah terbunuh. Mengingat kepala Yamata no Orochi yang berjumlah 8. Kembali ke cerita, Pukurokujo meminta Orochi untuk pergi dari tempat tersebut dan membiarkan dia yang menahan atau menangani para Akazaya atau sarung pedang merah, para abdi setia Kozuki Oden. Namun Orochi menolak usulan Pukurokujo karena menurutnya para Akazaya sudah terluka parah oleh Kaido. Orochi berteriak ke arah para Akazaya, "Hei, keluarga Kozuki yang sudah sekarat, kalian terkejut kan dengan fakta dari Kanjuro? Aku juga terkejut dengan Mukyushiro. Mari kita lupakan kepalsuan satu sama lain, layaknya air yang mengalir," ujarnya pada Denjiro. Diiringi tatapan tajam Denjiro kepada Orochi. Kemudian sambil mengatakan jika tidak ada yang ditakutkan dari para Akazaya, Kurozumi Orochi bertransformasi ke dalam wujud buah iblisnya atau ular naga berkepala 8. Dia mengatakan jika dia akan memakan para Akazaya dan membuat mereka mengingat kejadian 20 tahun yang lalu. Namun berbeda dari yang Orochi harapkan, Kinemon mencabut pedangnya. Bersama dengan Akazaya yang lain, mereka melompat menebas semua kepala naga Orochi. Pukurokujo terkejut melihat apa yang tengah terjadi pada sesembahannya. Bersama para Akazaya yang lain sambil menyarungkan katananya masing-masing, Kinemon berkata
jika mereka, para Akazaya, tidak punya waktu untuk menghadapi Orochi. Jadi, biar neraka saja yang akan menghakimimu, ujarnya. Para Akazaya berlalu pergi, meninggalkan Orochi yang tergeletak di tanah. Sementara itu, Raizo nampaknya akan segera bertarung dengan Fukurokujo. Pertarungan dua ninja Wano Kuni akan segera kita saksikan. Dan nampaknya ada sesuatu hal yang ingin diselesaikan mereka berdua jika melihat apa yang Fukurokujo katakan jika pertarungannya dengan Raizo sudah ditakdirkan. Leo, sebelum berlanjut, sedikit membahas terkait tebasan para Akazaya terhadap kepala naga Orochi. Entah kenapa jika kita melihat saat para Akazaya menebas kepala Yamata no Orochi, tidak jelas berapa jumlah kepala yang tertebas dan yang menebas dengan mengingat satu sudah ditebas oleh Kaido. Jadi kemungkinan tersisa 7 lagi. Nah, di panel saat momen penebasan oleh para Akazaya, jika dilihat sekilas, kurang dari 7 tuh. Berarti ada kemungkinan sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, masih hidup, Leo. Tapi ini gambarnya masih kurang jelas. Mari kita lihat nanti di versi HD atau di Manga Plus. Oke? Yang ingin mendiskusikan ini, waktu dan tempat dipersilahkan di kolom komentar. Kembali ke cerita dan berpindah ke puncak Onigashima. Eustace Kapten Kidd bertanya pada Trafalgar di Waterloo, apakah dia tidak bisa memindahkan salah satu Yonko, yaitu Kaido atau Big Mom, ke bawah atau tempat lain dengan menggunakan kemampuan milik Law. Mendengar itu, Trafalgar di Waterloo menjawab, jika bisa, dia sudah melakukannya sebelum Kidd memintanya. Hal tersebut disebabkan karena haki mereka atau Kaido dan Big Mom terlalu kuat. Bingo, akhirnya terungkap pertanyaan banyak nakama, sampai ada yang membuat meme-nya. Kenapa Kaido nggak di room dan Sambles untuk masuk ke penjara dengan jeruji batu laut? Ternyata kemampuan Law dipengaruhi oleh haki. Jadi semakin besar haki lawannya, dia tidak mampu melakukannya. Baik, kami mengerti sekarang. Kembali ke cerita. Setelah mendengar penjelasan dari Law, Eustace Kapten Kidd berkata, "Kalau begitu, harus dihancurkan," ujarnya. Mungkin maksudnya di sini memperlemah haki salah satu di antara Big Mom dan Kaido. Berpindah ke sisi lain, Big Mom menyarankan kepada Kaido untuk menyerang bersama dalam satu pukulan dan kemudian melihat berapa yang bisa bertahan dari 5 orang supernova yang ada di hadapan mereka. Kaido berkata, "Jangan sampai menghalangiku ya nenek tua," ujarnya. Mungkin di sini jika kita maknai dengan kata-kata mengejek, "Kuharap kakimu dan pinggulmu masih cukup baik, nenek tua." Setelah mendengar itu, Big Mom berkata, "Kau pikir dengan siapa kau berbicara?" ujarnya. Perbincangan dan kuda-kuda serangan tersebut nampaknya begitu cepat. Namun sebelum serangan tersebut dikeluarkan dan mengenai 5 supernova yang ada di hadapan Kaido dan Big Mom, kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, berteriak dan mengingatkan yang lainnya jika Kaido dan Big Mom akan menyerang mereka dengan serangan yang sangat kuat. Nampaknya kapten tercinta kita menggunakan kemampuan Kenbun Sokuhaki level atas miliknya yang berhasil ia pelajari saat pertarungannya melawan Charlotte Katakuri. Kembali ke Big Mom dan Kaido, mereka menggunakan serangan gabungan yang dahsyat dengan nama Hakai, atau jika diartikan penakluk laut. Mereka mengayunkan senjata mereka pada saat yang sama dan mengirim gelombang besar ke arah para supernova yang terlalu cepat untuk mereka hindari. Namun sesuatu yang dahsyat terjadi, sebuah ledakan tercipta, benturan kekuatan besar. Kita bisa melihatnya di panel yang menampilkan Onigashima yang melayang. Ternyata Roronoa-Zoro menahan serangan dahsyat Kaido dan Big Mom dengan menggunakan 3 pedangnya. Sambil menahan serangan tersebut, Roronoa-Zoro berkata, "Kalian menghindarlah atau kalian bisa mati," ujarnya. Gile benar nih Zoro, memang bukan kaleng-kaleng kekuatannya. Tentunya juga dengan bantuan dari pedangnya, yang memang kita tahu ketiganya semua adalah pedang yang spesial.
termasuk yang terbaru, yaitu pedang Enma. Pertarungan di Onigashima memang begitu banyak panggung yang Oda Sensei buat untuk seorang Roronoa Zoro. Aku secara pribadi masih menunggu aksi Vince Monk Sanji, karena kita tahu di saat-saat krusial juga akan menunjukkan aksi dan pesonanya. Menurut sahabatku ya, ku sebut namanya Bang Iman. Beliau berkata, meski ini hanya sebuah spekulasi, namun bisa saja nanti Sanji melakukan hal yang krusial. Misalnya turun ke ibu kota bunga dan menyampaikan informasi jika pulau Onigashima akan segera datang dan dijatuhkan di atas ibu kota bunga. Dengan begitu, nyawa penduduk akan bisa diselamatkan. Tapi itu hanya sebatas pendapat semata. Jadi kembali, mari kita tunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Kembali ke cerita, serangan Big Mom dan Kaido menghancurkan sebagian pulau Onigashima. Trafalgar di Waterloo membawa Roronoa Zoro keluar tepat waktu dengan menggunakan kekuatannya, sehingga Zoro selamat tetapi terluka cukup parah. Dia juga memindahkan Kid dan juga Killer bersamanya. Eustace Kapten Kid memuji dan berterima kasih kepada Roronoa Zoro karena berhasil menahan serangan dua orang monster yang begitu dahsyat. Salah satu dari Supernova, sepertinya Killer, menanyakan di mana Luffy, karena memang di tempat di mana Lau memindahkan mereka, kapten tercinta kita tidak ada. Belum selesai dengan kebingungan mereka di mana Luffy berada, sebuah momen terjadi. Ternyata kapten tercinta kita Baka Senchou Monkey D. Luffy meluncur dan bergerak dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan pada Kaido. Sebuah tinju Gomu Gomu no Red Hawk meluncur ke arah Kaido, namun Kaido berhasil menghindari serangan tersebut. Kemudian Luffy tersenyum karena serangannya dihindari oleh Kaido. Kapten tercinta kita berkata, "Jadi, kamu menghindarinya, Kaido? Pasti kau takut terluka kan?" ujarnya. Hal tersebut membuat Kaido kesal. Dia memutar badannya dan mendapatkan Luffy dengan celah terbuka karena dia berada di udara. Kaido mengayunkan gadanya untuk memukul Luffy. Namun sebelum serangan tersebut mengenainya, Luffy menahan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang sudah dilapisi dengan buso Sokuhaki. Luffy terlempar dan lengannya sakit usai menahan serangan Kaido. Namun meski telak terkena serangan, Luffy masih baik-baik saja. Kaido kemudian menembakkan sinar dari mulutnya ke arah Luffy, yang kemudian mengelak atau menghindar. Kemudian Kaido melompat dan menggunakan Kausanze Ragunaraku, Three World Ragnarok, Ragnarok 3 dunia. Sebuah serangan di mana dia memutar gadanya di udara setelah sebelumnya dia melompat ke atas Luffy, dan kemudian petir hitam keluar dan serangan tersebut telak mengenai kapten tercinta kita. Sementara di sisi lain, Big Mom bertarung melawan Supernova yang lainnya. Eustace Kapten Kid membuat sebuah kotak yang terbuat dari logam atau besi yang ada di tempat tersebut, lalu memberitahu Lau bahwa dia telah siap. Trafalgar di Waterloo kemudian menggunakan Rum dan Sambles untuk memindahkan dan mengurung salah satu homies terkuat Big Mom, yaitu Zeus, ke dalam sebuah kotak yang sebelumnya Kid buat. Killer bertanya pada Zoro, apakah dia masih sanggup? Dan Zoro menjawab, "Tentu saja aku harus sanggup," ujarnya, yang menampilkan ekspresi serius dengan wajah yang berdarah. Roronoa Zoro menggunakan Homurasaki untuk mengiris Prometheus, sementara Killer menyerang Napoleon dan memisahkan keduanya dari Big Mom. Gile, Zeus disekap dalam kotak, Prometheus dipotong-potong bagai kue bulan puasa sama Zoro, dan Napoleon ngacir dikejar Killer. Kid kemudian menggunakan pang pistol untuk menembakkan beberapa panah logam ke arah Big Mom. Big Mom berkata, "Apa menurut kalian? Kalian bisa menang hanya dengan memisahkan mereka dariku." Panah tersebut tidak berfungsi sama sekali pada Big Mom. Dia kemudian meninju Eustace Kapten Kid ke tanah. Kid menerima pukulan Big Mom sepenuhnya, tapi dia kemudian meraih lengan Big Mom dengan menggunakan rifle untuk melontarkan tubuh Big Mom ke udara. Memanfaatkan momentum tersebut, Trafalgar di Waterloo
kemudian menggunakan touch untuk melemparkan sebuah batu besar ke arah Big Mom. Big Mom berkata, "Dasar bodoh, apa gunanya menabrakkan batu sekarang?" Namun baru selesai berbicara, Big Mom akhirnya tersadar jika dia telah terdorong sampai melewati tepi puncak Onigashima. Big Mom yang lengah dan terlalu meremehkan dan terlalu percaya diri kini sedang terjatuh dari pulau Onigashima yang melayang di udara. "Oh tidak," ujarnya. "Di bawah sini ada laut." Big Mom kemudian memanggil Zeus untuk membantunya. Namun Zeus tidak bisa karena dia masih terjebak di dalam kotak yang Kit buat. Di bagian akhir chapter kali ini, Big Mom mulai jatuh dan dia ketakutan karena menurutnya di bawahnya itu adalah laut. Tapi menurutku, sepertinya yang ada di bawahnya itu adalah ibu kota bunga. Jika kita melihat gunung yang mirip gunung Fuji yang terlihat dekat dengan pulau Onigashima yang melayang di chapter 1005. Jadi sepertinya Big Mom akan terjatuh dan terpisah dari tempat pertempuran. Kini para supernova nampaknya akan melawan sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido, secara bersama-sama. Dan Big Mom yang terjatuh bisa saja akan kehilangan kesadarannya karena terbentur dengan keras di tanah. Atau memang dia akan jatuh ke dalam laut. Menarik, menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Kemudian bagian terakhir, kabar baik untuk seluruh nakama tentunya, karena minggu depan tidak libur Leo, dan dongeng kita selesai. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.